Halo, saya Nisa Sakara Putra. Sekarang bermain di Tira Persikabo. Buat teman-teman jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Towes Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Towes Ibrahim Channel, konten yang berusaha untuk terus berkarya dan juga berusaha untuk tidak berada pada negara. Baik teman-teman, hari ini saya ketemu sama Cerah Eka Anggir. Jadi ada beberapa DM dan beberapa temen yang secara langsung ngomong, Mas coba dong ngobrol sama Mas Cerah Eka Anggir. Jadi tentang apa namanya, tentang perjalanan karirnya Mas Cerah Eka Anggir itu seperti apa. Jadi seperti itu Mas Anggir, silahkan mau diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Cerah Eka Anggir, biasa dipanggil Anggir. Sekarang main di Persijap Jepara. Persijap Jepara Liga 2. Liga 2 Mas ya. Oke teman-teman, sekarang Mas Cerah Eka Anggir ini bermain di Persijap Jepara. Oke, sebelum di Persijap Jepara pasti kan ada Mas ya, namanya kita perjalanan karir mulai dari nol, hingga di posisi Saman saat ini. Oke, mulai dari nol itu Saman seperti apa Mas? Sampai mengenal sepak bola itu seperti apa? Pertama mulai ikut SSB itu kelas 4 SD. 4 SD. Ya, ikut SSB. 4 SD teman-teman ya. Kelas 4 SD, terus biasa turnamen-turnamen biasa di SSB itu sampai 2010 di Persibo U21. Itu nggak jadi itu Persibo U21. Terus 2011 tuh 2012 mulai magang terus masuk ke senior itu 2012. Oh, oke Mas, flashback itu berarti kelas 4 SD itu sama sudah berangkat sendiri atau ada yang mengantarkan Mas? Masih diantar. Masih diantar ya? Masih diantar. Itu latihannya di stadion atau di mana Mas? Di stadion dulu. Stadion Legend Haji Dirman ya. Oke teman-teman, jadi kelas 4 SD teman-teman ya. Kalau Mas Bagus Prasetyo kelas 1 STM. Bagus telat. Kiper tuh Mas, karena telat. Terus untuk saya sendiri kelas 1 SMP. Jadi memang macam-macam teman-teman. Kalau Mas Kawal sendiri susah ya. Nggak tahu dia dulu itu ikut, pokoknya aneh dia, orangnya aneh. Paling aneh. Oke teman-teman, setelah itu ayah bapak yang nganter. Bapak dulu yang nganter ya. Untuk keluarga itu memang dukung Mas ya? Support semua. Support semua ya. Keluarga support, ibu, bapak support semua. Itu bagian dari doa Mas ya? Yeah. Bagian dari doa. Jadi alhamdulillah support ya. Kalau saya dulu ditentang Mas ya. Ditentang ya, benar ditentang. Jadi alhamdulillah banget masih diantar itu sampai ke IM itu sampai usia berapa Mas? Sebelum ada tawaran mungkin bermain di level Jawa Timur dan lain sebagainya, itu sampai usia berapa Mas? Lama di IM tuh. Di IM itu mulai 4 SD ikut-ikut turnamen biasa. Terus sampai di kelas 3 SMP itu wakili ini. Satu-satunya di Bojonegoro itu yang masuk di skuad Jawa Timur. Medco dulu namanya. Medco. Piala Medco U15. U15 satu-satunya di Bojonegoro Mas ya. Keren teman-teman ya. Satu-satunya pemain yang itu ibaratnya untuk level itu kalau senior mungkin PON Jati Mas ya. Di bawahnya adik PON pas gitu. Ya, adiknya PON Mas ya. Adik PON ya. Kalau senior kan jenjangnya PON Jati. Ya, PON ya. Cuma kalau kelompok usia ya kan itu. Keren teman-teman ya. PON Jawa Timur itu kalau level senior, tapi kalau level junior namanya pada saat itu U15 Mas ya. Piala Medco. Piala Medco. Jadi satu-satunya pemain sebelum ada yang lain, Mas Cerah Eka Anggir Medco pertama mewakili Jawa Timur teman-teman untuk usia 15. Setelah dari Medco Mas? Dari Medco 2000 itu Medco 2008. 2008 ya. Itu sampai juara kan itu. Juara 1 Mas. Juara 1. Juara 1 terus. Keren. Padahal awal nggak niat itu. Nggak niat masuk itu. Maksudnya nggak niat? Seleksi dari Bojonegoro itu 7 anak. 7 anak. Iya, saya itu paling apa ya? Buat ya udahlah pas ini tambah 1 Anggir gitu. Untuk posisi apa Mas pada saat sayap dulu masih sayap kiri. Masih sayap ya? Masih sayap kiri.
Sekarang wingback kiri teman-teman. Iya, Turun benar ya. Sekarang wingback kiri, dulu masih sayap kiri. Posturnya kecil teman-teman ya. Bukan merendahkan ya, memang kecil. Iya, sesuai. Kecil tapi skillnya, kelincahannya, kecepatannya, fisiknya luar biasa. Mungkin banyak teman-teman yang tanya itu apa Mas Eka Anggir itu idola bagi mereka, itu mungkin karena itu teman-teman. Jadi kelincahannya, skill individunya. Oh, bener Mas. Nekat loh. Nekat Mas ya. Nekat banget. Akhirnya juara 1 Mas ya. Juara 1. Keren teman-teman. Oke, setelah dari itu Mas, Piala Medco U15 Jawa Timur itu Saman jenjangnya kemana lagi Mas? Dulu ke ini udah ikut Suratin itu loh kalau dulu. Piala Suratin Mas ya? Piala Suratin 2009. 2009 2009 itu Piala Suratin. Persibu Mas ya, Persibu Junior. Persibu Junior ya, itu namanya Persibu Junior. Persibu Junior Piala Suratin. Sampai 2010, 11 itu di Persibu 21 waktu Persibu lolos ISL. Kan ada 21-nya iya. itu masuk 21 ya, termasuk Kalwa, Sigit, Didi itu juga. Mas Kalwa, Didik, Sigit, Sigit. kelahiran 90-an Mas ya? Iya. Saman berapa Mas? Kelahiran 93. 93 teman-teman ya. U21 berarti pada saat Saman masuk U21 itu usia Saman berapa? Usia 18 kalau nggak salah. 18. 18. Padahal yang lain umurnya 21 ini 18 Umur kalau nggak 18. 17. 17 17 tahun itu sudah masuk U21 teman-teman. ISL teman-teman, nggak sepele. ISL bukan kaleng-kaleng. Tapi gagal soalnya pindah LPI. Oh iya, tapi kan bukan karena kualitas teman kan, karena memang federasinya pada Iya. saat itu ada dualisme. Jadi ya maklum, tapi dari segi kualitas secara personal mungkin bisalah dicari di YouTube mungkin ya. Tapi sebelum nyari di YouTube nonton dulu tuh si Brand ini. Bener Mas ya? Betul. Oke teman-teman, setelah dari U21 itu Mas ya, waktu pindah ke IPL, otomatis Saman juga harus bingung Mas ya, Iya. tetap di Persibu IPL atau pada saat itu kan juga Persibu sendiri kan masuk AFC Mas ya, jadi kan kesempatan langka. Itu setelah itu Setelah itu Mas, ya 2013 2013 AFC itu Saman tetap di Persibu berarti ya? tetap di Persibu, belum berani keluar. AFC. Oke, jadi itu teman-teman, kenapa terbentuknya lokal, dulu namanya lokal lagi Mas ya? Lagi gitu loh. Makanya itu ada 7 pemain, dulu namanya lokal lagi sebelum sekarang jadi lokal FC. Jadi dulu ada 7 pemain lokal yang memang menjadi sejarah dan tidak akan pernah terulang lagi Mas ya. Betul. Tidak akan pernah terulang lagi sejarah mewakili Persibu, mewakili Indonesia di level tingkat Asia. Jadi seperti itu, meskipun hasilnya ya bisa dikatakan mungkin ya karena apa federasi sendiri. Iya. Jadi ya harus kita maklumi. Oke teman-teman, setelah dari AFC Mas, kita akan sempat selesai Mas ya di Persibu Mas ya, karena ada hukuman dari Iya. PSSI termasuk Korban gitu ya. yang kita sendiri dipanggil Komdis Mas. Kita bareng gitu. Iya. Kita bareng di Dipanggil sidang. Komdis ya. Jadi keren ya, luar biasa. Capek jawab kita sampai pagi sampai mau sore sampai mau malam itu kita dipanggil di Komdis. Sampai kena hukuman berapa tahun Mas? Saya dulu kena 2 tahun. 2 tahun Mas ya, Mas Eka Anggir 2 tahun. Tapi ada masa percobaan atau mungkin ada Nggak. banding? Nggak ada. Nggak ada Mas ya. Nggak ada. Tapi itu clear teman-teman. Pada saatnya itu, pada akhirnya clear karena memang bagi kita sendiri itu kita nggak ngerti apa-apa, benar Mas ya? Itu korban sebenarnya gitu. Benar, kita nggak ngerti apa-apa, kita hanya sepak bola hanya hobi dan kesukaan kita dan pekerjaan kita. Jadi ya hanya korban, nggak ngerti apa-apa dan nggak dapat Nggak apa-apa. dapat apa-apa. Betul itu. Pokoknya bisa Dapatnya- keluar negeri, jalan-jalan. Cuma kebanggaan itu Mas ya. Betul. Bisa keluar negeri, mewakili tim impian kita sejak kecil, Persibu. Jadi seperti itu teman-teman. Sekali lagi, pemain tidak ngerti apa-apa. Itu saja teman-teman ya. Oke, setelah dari AFC Mas. Setelah dari AFC itu selama hukuman. Iya, Selama hukuman 2 tahun, belum berjalan 1 tahun lah. Saya udah beberapa diajak tim, tapi nggak pernah bisa.
maksudnya gagal terus Karena hukuman itu karena atau hukuman gagalnya. Oh, Sebenarnya udah masuk tim, tapi nanti surat keluar, oh ini gagal nggak jadi pulang lagi. Jadi sampean bener-bener itu Mas ya, menjalani hukuman 2 tahun itu tanpa Tanpa ada Tanpa apa-apa. tim ya? Iya. Tapi belum sampai 1 tahun kalau ya. Itu saya terakhir itu diajak Tuban, diajak Persatu. Itu belum sampai 1 tahun diajak Persatu. Nggak tahu gimana dibantu, yang bantu liga atau divisi itu Mas? divisi, Persatu. divisi 1. Divisi 1 Iya. ya. Persatu Tuban teman-teman. Malah di sana saya bisa lolos. Jadi belum hampir 1 tahun ke Tuban, nggak tahu itu gimana tiba-tiba lolos. Dibantu Tuban pokoknya lah. Jadi Semua termasuk banding, iya semua jasa Mas ya, jasa Persatu Tuban. Iya betul. Persatu Tuban teman-teman. Jasa banget sama Master Eka Angger. Jadi sama di 2014 sana. gitu. 2014 pada saat itu masih divisi 1, bener Mas ya? Betul. Cerah Eka Angger teman-teman ya. Sampan kalau enggak, terutama teman-teman yang di Bojonegoro pasti ngerti karakternya Mas Cerah Eka Angger. Peletik. Karena biasa itu Mas ya, biasa lari dari kenyataan hidup Mas. Betul. Oke teman-teman. Oke, setelah dari Persatu Mas, divisi 1 Mas. Persatu itu lumayan lama, 4 musim, 4 tahun di satu. 2014, 15 sampai 17. Itu divisi 1 Mas ya? Iya, divisi 1. Ya, ini teman-teman, ini kalau kemarin kita ngobrol sama Mas Sebentar. Bijel Kalwa itu ada putrinya yang Ya. masuk kamera sekarang, ada putranya, Mas Cerah Eka Halo, Angger. dadah itu. Namanya Adam. Namanya siapa? Sebentar. Adam, iya. Iya, sebentar. Namanya Adam. Oke Ya, teman-teman. masuk. Sebentar. Masuk. Adam. Namanya Adam siapa Mas? Adama Uwais Abi Chandra. Adama Adama, Uwais Uwais, Abi Chandra. Abi Chandra. Nggak ada angger-anggernya. Nggak, kenapa Nggak usah. Mas? Nggak usah. Kalau Mas Kalwa kan, kata Mas Kalwa, kenapa ada awal calwanya itu kan karena apa? Ya namanya kita ikut bikin katanya. Lihat, saya lihat. Oh itu kata Mas Kalwa seperti itu. Jadi saya pikir saya juga setuju. Kita juga capek bikin. Ada lah. Kalau putra saya kan saya kasih Setiawannya. Kalau putranya Mas Sigit juga ada Meko. Meko. Saya nggak ada, dua-duanya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Sudah 2 ya. Putranya ada 2. Keren teman-teman ya. Kecil ya Kecil. kan. 2 putranya. Oke, Mas Angger, 4 musim di Persatu Tuban Mas Angger. 4 musim di Persatu itu saya rasa musim-musim paling berkesan tuh di Persatu. Oke teman-teman. Awas. Iklan dulu ya.